Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat. Luar biasa. Apa kabarnya pagi ini? Baik. Sehat semuanya. Sehat. Sudah siap belajar PAI belum? Sudah. Kalau sudah siap belajar PAI, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama ya. Untuk doa akan dipimpin oleh Ananda Karina. Silakan. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan juga doakan ya orang tua kita di rumah, semoga beliau selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, adik-adik, sebelum belajar kita lanjutkan ngaji dulu ya. Ngaji kemarin itu sudah sampai surah apa? Surah Al-Alaq ya. Kemarin surah Al-Alaq, kita lanjutkan sekarang surah At-Tin ya. Ikuti Bapak satu kali, adik-adik satu kali. Baik. Dengarkan Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah, hafalkan lanjutkan di rumah ya 3 ayat surah At-Tin. Baik adik-adik, masih ingat materi minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Al-Ma'un, betul ya. Al-Ma'un apa artinya Al-Ma'un? Ada berapa surah Al-Ma'un? Ada berapa ayat? 7 ayat. Di mana diturunkannya surah Al-Ma'un? Masih ingat tepuk Al-Ma'un? Baik, tepuk Al-Ma'un. Nama surah Al-Ma'un, artinya berguna. Jumlahnya 7 ayat, diturunkan di Makkah. Luar biasa. Baik, adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lebih dekat dengan nama-nama Allah. Nama-nama Allah ini disebut dengan Asmaul Husna. Coba ada yang ingat tidak Asmaul Husna ada berapa? 99. Oh ya, ada 99. Pada pertemuan kali ini adik-adik, dari Asmaul Husna yang 99 itu ada 5 Asmaul Husna yang akan kita bahas lebih mendalam. Ini TP-nya ya, tujuan pembelajarannya. Jadi setelah kita melaksanakan pembelajaran pada pertemuan kali ini, diharapkan semua siswa mampu menjelaskan Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'iz. Ya, jadi semuanya diharapkan seperti itu setelah nanti proses pembelajaran. Yang kedua,
mampu menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Coba acungkan tangan, siapa yang tahu arti dari Al-Qawiyyu? Ada yang tahu? Apa? Allah Maha Kuat. Betul ya, jadi Al-Qawiyyu itu adalah Allah Maha Kuat. Siapa yang bisa mencontohkan contoh perilaku kita mengimani Al-Mumit? Al-Mumit. Mengingatkan diri untuk selalu menghargai waktu dan menghormati ibadah. Ya, mengingatkan diri bahwa kita itu pasti akan mati, maka kita harus menghargai waktu. Baik adik-adik, untuk lebih jelasnya tentang 5 Asmaul Husna yang akan kita bahas ini, akan Bapak tampilkan tayangan video pembelajaran. Semuanya perhatikan ya, kemudian simak secara sesama. Tapi sebelum itu, silahkan buat dulu kelompok. Satu kelompok 4 orang, duduknya buat kelompok ya. Diangkat, kursinya diangkat. Simak ke depan. Selamat pagi. Selamat pagi para peserta didik dimanapun Anda berada. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu pada pembelajaran sebelumnya, pada kelas sebelumnya, bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah yang kita kenal
siap, peduli terhadap orang lain, dan selalu percaya diri. Mungkin itu saja para peserta didik yang dapat disampaikan. Baik, adik-adik, dari tayangan tersebut apa yang diingat? Coba, Alfa emut kana naon tina tayangan teme? Alfais, apa Alfais? Mau membangkitkan. Ada barusan dalam tayangan? Oh, tepuk tangan. Coba siapa lagi yang ingat ya? Boleh materinya, boleh tayangannya, bebas. Yang penting Bapak ingin mengetahui apa yang diingat oleh kalian ketika barusan melihat tayangan video pembelajaran. Ajukan tangan. Apa? Al-Muhi. Ada Al-Muhi barusan? Ada. Apa artinya Al-Muhi? Allah Maha memberi kehidupan. Tepuk tangan. Baik. Adik-adik, tayangan tersebut itu adalah materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Setelah kita menyimak tayangan tadi, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas ya. Lembar kerja peserta didik yang pertama. Di sini Bapak meminta untuk semuanya berdiskusi sesuai kelompok masing-masing. Lihat di sana ya, ada kolom yang kosong. Ya, kolom yang kosong itu diisi. Nah, untuk instruksinya, lihat, instruksinya adalah diskusikanlah dalam kelompok kecil mengenai nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam sifat-sifat Allah yang disebutkan pada media pembelajaran tadi ya. Jadi tadi apa? Nah, di sana kan ada al-qawiyyu, makna nilai akhlaknya apa? Tulis yang ingat saja, yang diingat. Nanti kan satu kelompok ini banyak saling mengingatkan. Tadi kalau nggak salah saya ingat apa ya gitu ya, disampaikan. Boleh disini dulu, boleh. Artinya dulu semuanya, artinya dulu supaya gampang. Nanti kita mengingat ya. Untuk contoh perilakunya boleh yang sering kita lakukan di rumah. Di rumah suka apa tuh kita? Habis sekolah suka apa? Itu contoh perilakunya ya. Kalau al-qawiyyu apa gitu ya. Coba artinya dulu boleh. Artinya dulu semuanya boleh. Apa ini? Al-Qayyum apa artinya? Yang saling mengingatkan aja ya, saling mengingatkan. So, anu emot, naon. Nah. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan ke Bapak ya. Tekening isin sope dugikeun we pendapatna, dugikeun. Kalau nggak cukup boleh nanti di bawah ya. Yang kalau nggak cukup boleh di bawah. Ya. Apa? Jangan malu-malu ya dalam mengungkapkan pendapat kita, yang diingat tadi apa. Saling mengingatkan. Silakan ya. Jangan malu untuk berpendapat, sama teman berpendapat. Upami anu teman, terus tahu sangka Bapak. Mohon sok, itu heula, atas heula. Naon we? Al-Qayyum tadi apa? Al-Qayyum. Nah, Al-Qayyum. Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa? Ingat Maha berdiri. Tuh ya. Stop, nyamuk.
Ada yang sudah? Belum. Langsung aja. Oh, terus. Nah. Kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan. Nah. Tiga menit lagi. Ini sudah. Tahu. Nah. Tahu. Ada yang sudah? Bagus. Kelompok 1 sudah ya. Coba lihat coba. Baik. Ya. Sudah belum? Balik lagi. Bagus ya. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita supaya kuat apa ya? Makan sehat, lima sempurna, rajin berolahraga, menjaga waktu, tidur tidak terlalu malam. Itu kan sama. Supaya kita kuat. Sudah semuanya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Belum. Masih banyak? Sedikit lagi, yuk 1 menit lagi. Baik adik-adik, untuk selanjutnya, nah setelah melaksanakan diskusi sesuai kelompok masing-masing, silahkan hasil diskusinya dipresentasikan di depan, dibacakan di depan. Yang mewakili ya kelompok 1, yang lain menyimak, yuk kelompok 1 ke depan. Nah, tadi apa? Silakan hasil diskusinya apa? Al-Qawiyu makna nilai Allah Maha Kuat menunjukkan kekuatan yang sempurna. Contoh akhlak menunjukkan semangat dan ketekunan dalam belajar meskipun pelajaran sulit atau banyak tugas. Lanjut. Al-Qayyum makna nilai akhlak Allah yang mengatur segala sesuatu dan tidak bergantung pada siapapun. Contoh akhlak bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Al-Muti
Allah Maha memberi kehidupan dan menyegarkan kembali kehidupan. Contoh akhlak memberikan motivasi kepada orang yang sedang terburu-buru untuk bangkit dan melanjutkan perjuangannya. Al-Mumin makna nilai Allah Maha mematikan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Contoh akhlak mengingatkan diri untuk selalu menghargai waktu dan menghormati kehidupan orang lain. Al-Ba'is Allah yang Maha membangkitkan, menghidupkan kembali yang telah mati. Contoh akhlak membantu orang yang sedang kehilangan harapan untuk bangkit dan berusaha lagi. Bagus, tepuk tangan. Ya. Kelompok dua sudah belum? Sudah. Yuk, satu orang ke depan. Yang lain menyimak hasil diskusi kelompok lain. Silakan. Asmaul Husna Al-Qawiyyu makna nilainya Allah Maha Kuat, menunjukkan kekuatan yang tidak terbatas. Contoh akhlaknya menunjukkan keteguhan dan kekuatan dalam menghadapi ujian hidup tanpa menyerah. Misalnya tetap sabar dan berusaha keras menghadapi kesulitan. Al-Qayyum Allah Maha berdiri dengan diri sendiri. Contoh akhlaknya bertanggung jawab dalam setiap tindakan dan pekerjaan, selalu memberi perhatian penuh terhadap kewajiban. Al-Muhyi Allah Maha memberi kehidupan. Contoh akhlaknya memberikan semangat kepada orang lain yang sedang berburuk atau kehilangan harapan. Al-Mumit Allah Maha mematikan. Contoh akhlaknya menyadari bahwa segala yang hidup. Al-Ba'is Allah Maha membangkitkan. Contoh akhlaknya membantu orang yang putus asa untuk bangkit dan berusaha bangkit. Baik, tepuk tangan semuanya. Luar biasa bagusnya hasil diskusinya. Kelompok 3. Ayo, satu orang ke depan. Aroki ke depan. Oke ke depan. Ketua kelompoknya tadi siapa? Oke ya. Makna satu Al-Qawiyyu Allah Maha Kuat. Contoh akhlak dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan semangat kepada kita untuk menghadapi ujian hidup. Al-Qayyum Allah Maha berdiri sendiri. Contoh akhlak dalam kehidupan sehari-hari Allah Maha menentukan apa yang kita harus lakukan. Terus lanjut. Al-Muhyi Allah Maha memberi kehidupan, memberikan semangat kepada teman yang sedang merasa putus asa dalam belajar. Oh iya. Al-Mujid Allah Maha mematikan, mengingatkan untuk menghargai waktu dan kesempatan belajar, misalnya tidak menunda-nunda tugasnya dan belajar dengan sungguh-sungguh karena waktu itu sangat berharga. Ya, bagus. Al-Ba'is Allah Maha membangkitkan. Contoh akhlak dalam kehidupan sehari-hari, membantu teman yang merasa putus asa dan mendorong mereka untuk bangkit dalam belajar. Bagus, tepuk tangan. Luar biasa, bagus sekali ya hasil diskusinya. Baik, sampai di sini sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Al-Qawiyyu artinya apa? Kemudian Al-Qayyum berdiri sendiri. Kemudian Al-Muhyi artinya apa? Kehidupan ya. Jadi kita dihidupkan oleh siapa? Kemudian Al-Muhyi artinya maka semua yang mati dimatikan oleh siapa? Kita dihidupkan oleh Allah, dan kita mati dimatikan oleh Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang selanjutnya Al-Ba'is, apa artinya? Allah Maha membangkitkan. Ini belajarnya puas. Senang tidak belajar ini? Kita
kita harus mengimani Asmaul Husna. Terlebih yang kita pelajari hari ini yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqi. Dan kita juga harus memperbaiki akhlak ya, memperbaiki akhlak kita karena kita hidup pasti akan mati, dan mati nanti akan ditanya pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hafalkan di rumah materinya. Untuk selanjutnya yaitu tugas yang kedua, Bapak akan memberikan tugas yang kedua. Tugas yang kedua itu ini sifatnya individu. Setiap orang mengisi mengisi pertanyaan sesuai dengan yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Maka tinggali. Nah, ini. Pas ya. Nanti tugasnya dikumpulkan. Bapak di sana. Baik. Tugas yang tadi mana hasil diskusinya? Sudah ditulis nama kelompoknya? Sudah. Ya. Oh iya. Berhubung waktunya sudah tidak mencukupkan lagi, maka untuk tugas itu silahkan kerjakan di rumah. Menjadi PR ya. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Baik, duduknya rapi kembali. Silakan duduknya rapikan kembali. Duduk di sini. Duduknya rapikan kembali. Baik adik-adik. Pada pertemuan ini kita sudah selesai mempelajari materi Asmaul Husna lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah disampaikan ada 5 Asmaul Husna yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ada Al-Qawiyyu, ada Al-Qayyum, ada Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqi. Untuk minggu besok pembelajarannya kita akan membuat kaligrafi yang tadi, membuat kaligrafi Asmaul Husna yang 5 dengan memanfaatkan daun kering. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak share di grup kelas ya, untuk apa persyaratan yang harus dibawa. Bisa dipahami? Bisa. Baik adik-adik, untuk pertemuan kali ini alhamdulillah sudah selesai. Kita tutup bersama dengan sama-sama membacakan doa dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai di sini dulu ya pertemuan dengan Bapak. Insya Allah kita bertemu pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.